Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan siapkan setiap hati dan kehidupan kami. Kami rindu menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Melalui ibadah streaming yang ada, Tuhan memberkati setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu tinggal dan bertahta dalam setiap hidup kami. Bahkan terlebih jaringan yang ada, perangkat yang kami gunakan, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Biarlah kami boleh menikmati ibadah ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu, kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati dan kehidupan kami. Kami rindu untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada saat kesempatan ini kita mau siapkan setiap hati dan kehidupan kita. Kita mau terima kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Sebab oleh darah anak domba, darahnya telah dicurahkan untuk memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya
mengucap syukur Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu, buat setiap kematian-Mu di kayu salib. Engkau menebus kehidupan kami, Engkau membayar setiap dosa-dosa kami, bahkan Engkau memberikan kemenangan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat harga yang sudah Tuhan bayar dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu, kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu, kami mau terus mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Melalui kebenaran firman yang sebentar kami akan dengar, biarlah boleh menjadi kekuatan, biarlah boleh menjadi pengingat dalam kehidupan kami, betapa besar cinta kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati dan telinga kami, biarlah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk diisi, dipenuhkan dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita yang disertai dengan perjamuan suci. Saya bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala, Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, ya, jaga kondisi dan kita hidup dalam keberkatan Tuhan. Alkitab yang saudara sudah pesan itu sudah datang dan sudah ada yang mulai dibagikan dan bagi yang belum menerima yang sudah pesan bisa hubungi Tante Yulin, atau saudara belum pesan dan butuh Alkitab selama masih tersedia kita akan melayani, boleh langsung ke Tante Yulin ya. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita baca ayat 13 sampai ayat yang ke-17, Pak Ibu. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14, dan terus bergantian, dan ayat 17 kita baca bersama-sama. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kita baca sama-sama ayat 17, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Ini nanti saudara di rumah boleh baca secara keseluruhan satu perikop ini dari ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Nah, itu supaya lebih jelas. Nanti memang pembahasan kita ada beberapa loncat ya di ayat-ayat di dalam perikop ini. Nah, ini kan perikop tentang di mana Yesus menampakkan diri kepada 2 muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, dan salah satunya kita tahu bernama Kleopas, dan disinyalir yang satunya itu adalah bernama Lukas. Ada banyak orang-orang yang menafsirkan itu Lukas, tetapi dia tidak menuliskan namanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sering belajar perikop ini, ya, saya beberapa kali membagikan firman Tuhan ini, tetapi coba kita lihat pagi hari ini dari sisi yang berbeda dan sesuai dengan situasi-situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, menarik sekali di dalam ayat-ayat yang kita baca, di mana ada 2 murid ini yang sedang menuju ke Emmaus, dan mereka sedang mempercakapkan sesuatu.
mempercakapkan suatu peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu peristiwa tentang kematian Yesus. Mereka sedang mempercakapkan itu. Nah, di tengah mereka sedang bercakap-cakap, kemudian datanglah Yesus. Nah, coba lihat ya di dalam ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, kemudian Yesus tanya, apa sih yang mereka percakapkan? Ya, mereka tidak tahu loh bahwa itu adalah Yesus. Nah, Yesus tanya, apa sih yang sedang kamu percakapkan? Nah, kita mengerti bahwa mereka sedang mempercakapkan sesuatu peristiwa yang terjadi, yaitu kematian Yesus. Kalau lihat di dalam ayat 17, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret dan bla 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 seterusnya. Jadi mereka sedang mempercakapkan suatu peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka bercakap-cakap, mereka bertukar pikiran, dan anehnya mereka ketika bercakap-cakap, muka mereka muram. Sedang mempercakapkan sesuatu yang baru saja terjadi, muka mereka muram. Alkitab mencatat. Ya, jadi coba lihat di dalam ayat yang ke-17. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau, dan seterusnya tadi. Jadi waktu mereka mempercakapkan satu peristiwa yang baru saja terjadi tentang kematian Yesus, muka mereka muram, muka mereka tidak ada menunjukkan secercah harapan, muka mereka menunjukkan mereka sedang putus asa, mereka sedang hilang harapan. Nah, kemudian Yesus mengomentari percakapan mereka. Yesus tidak mengatakan peristiwa yang baru saja terjadi, justru Yesus sedang memperkatakan firman Tuhan. Yesus sedang menceritakan firman Tuhan. Nah, coba lihat di dalam ayat yang ke 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi setelah Yesus dengar, apa sih yang kamu percakapkan? Nah, dua murid ini menjelaskan tentang satu peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, setelah selesai, Yesus mengomentari. Nah, kemudian Yesus menceritakan kepada mereka bukan satu peristiwa, tapi perkataan firman yang ditulis oleh nabi-nabi, yang ditulis oleh kitab-kitab Musa. Itulah yang Yesus perkatakan kepada mereka. Jadi ada satu situasi yang berlawanan. Dua murid ini sedang mempercakapkan satu peristiwa, satu kejadian yang baru saja terjadi, tetapi Yesus tidak mempercakapkan peristiwa itu. Justru Yesus mempercakapkan kitab nabi-nabi, kitab Nabi Musa. Itu yang Yesus perkatakan kepada mereka. Dan lihat hasilnya, ada perbedaan. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, ini perbedaannya. Jadi ketika Yesus menerangkan, mempercakapkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, apa yang ditulis oleh Nabi Musa, apa yang ditulis dalam kitab nabi-nabi, sementara Yesus memperkatakan itu, dua murid ini hatinya berkobar-kobar. Beda dengan peristiwa yang sebelumnya, ketika mereka mempercakapkan situasi yang baru saja terjadi, peristiwa yang baru saja terjadi, kejadian yang baru saja terjadi,
Justru muka mereka muram. Mereka hilang harapan. Mereka putus asa. Tidak ada harapan sama sekali. Muka mereka muram. Tetapi ketika Yesus mempercakapkan firman dan mereka mendengar firman, hati mereka berkobar-kobar. Apa sih hubungannya dengan kita, Pak Ibu? Mari, jangan ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, pencobaan dalam hidup kita, persoalan, jangan kita mempercakapkan persoalan kita. Jangan kita mempercakapkan masalah kita, persoalan kita, kesusahan kita kepada orang-orang dan sebagainya. Justru hal itu kalau kita kerjakan, membuat kita akan muka muram, hilang harapan, tidak ada sukacita, putus asa, gampang menyerah. Tetapi mari belajar dari peristiwa ini. Kita dengar firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Amin. Karena firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Karena firman Tuhanlah yang memberikan kita harapan di tengah situasi yang sulit. Jangan kita mempercakapkan keadaan kita. Dua murid ini ketika mereka bercakap-cakap tentang kejadian yang baru saja terjadi, muka mereka muram. Tetapi ketika Yesus memperkatakan firman, ketika mereka mendengar, saudara lihat hati mereka berkobar-kobar. Orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang menghidupi firman Tuhan, orang yang senang merenungkan firman Tuhan, percayalah Pak Ibu, engkau enggak akan muka muram, engkau enggak akan hilang harapan, tetapi sebaliknya, hati kita akan berkobar-kobar, engkau akan bergairah dengan Tuhan, engkau akan bersemangat dengan Tuhan. Menghadapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini, akibat pandemi COVID-19, ada banyak kesusahan yang terjadi. Kesusahan ekonomi jelas, kesusahan hal-hal yang lain itu jelas. Bahkan berkaitan dengan kesehatan yang akhir-akhir ini mulai meningkat korban COVID-19. Nah, saudara, jangan kita percakapkan masalah itu. Jangan kita membicarakan, justru akan membuat kita akan diliputi oleh ketakutan, diliputi oleh kecemasan, kekhawatiran, ini gimana-gimana. Tetapi mari kita percakapkan firman Tuhan, Pak Ibu. Amin. Kita dengar firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, kita cintai firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah satu-satunya sumber jawaban dalam hidup kita. Karena itu mari di tengah situasi seperti ini, dengar firman Tuhan, supaya hati kita tetap berkobar-kobar, supaya kita tetap bergairah di tengah situasi seperti ini. Kita tetap bergairah dengan Tuhan. Kita tetap berkobar-kobar dengan Tuhan. Kita tetap semangat dengan Tuhan. Kita tetap menyala-nyala dengan Tuhan. Dengar firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Ada seorang raja yang bernama Raja Daud. Dia begitu mencintai firman Tuhan. Dia begitu suka akan firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan, di dalam Mazmur-Mazmurnya, di dalam Mazmur pasal 1 misalnya, dikatakan gini, dalam ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Daud dia suka akan firman Tuhan, Pak Ibu. Kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita, Pak Ibu? Apakah di tengah situasi ini kesukaan kita justru membicarakan masalah kita, membicarakan persoalan kita, membicarakan kekhawatiran kita dan sebagainya? Itu justru akan membuat kita makin takut. Justru itu akan membuat kita makin cemas, makin khawatir. Tetapi mari, bicarakanlah firman. Perkatakanlah firman di dalam hidup kita. Itu akan membuat kita bergairah. Akan membuat kita bersemangat dengan Tuhan. Akan membuat kita tidak hilang harapan. Justru kita
bangkit lagi. Karena apa? Karena firman Tuhan itulah harapan kita. Amin. Karena itu mari perkatakan firman. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 119, Mazmur Daud sekali lagi, banyak dia tuangkan di situ tentang kesukaan dia terhadap Taurat Tuhan. Kesukaan dia terhadap firman Tuhan. Makanya saudara, ketika Daud menghadapi Goliat, dia tidak perkatakan keadaannya dia. Dia tidak perkatakan, wah dia kecil, dia tidak ada banyak pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Saul. Saul memperkatakan keadaan terhadap Daud. Kamu itu gak ada pengalaman, bisa gak kamu kalahkan Goliat? Kamu itu kecil, kamu ini gini-gini dan sebagainya. Gimana bisa mengalahkan Goliat? Saul tidak salah, tapi dia memperkatakan keadaan. Dia memperkatakan situasi, keadaannya Daud. Tapi Daud ketika berperang melawan Goliat, dia tidak perkatakan keadaannya dia tidak perkatakan faktanya dia, tapi justru dia perkatakan firman Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Dia perkatakan firman Tuhan. Makanya gak heran, dia tetap bersemangat, dia berperang melawan Goliat dan dia kalahkan Goliat. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi seperti ini, perkatakan firman, cintai firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Saya katakan di minggu sore kemarin, saya itu jarang ngaca. Ya, sisiran udah selesai. Jadi sempat kita nggak ada kaca gitu ya, lagi pesan 1 bulan lebih gitu. Istri udah, kapan ini ada kaca dan sebagainya. Karena perempuannya, anak itu suka ngaca. Kalau saya jarang. Nah, saya suka ngaca itu waktu saya hadapi persoalan. Ketika saya hadapi masalah dalam hidup saya perkatakan firman di depan kaca. Saya perkatakan, ketika mulai ada ketakutan, saya tengking, tolak. Tuhan katakan, Tuhan tidak memberikan kamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya katakan dengan lantang di depan kaca. Tuhan pilih kamu dari sekian banyak orang. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu itu spesial di mata Tuhan. Kamu terang dunia, kamu garam dunia. Segala perkara itu dapat kamu tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Hei Salmon, saya katakan. Ayo bangun, bangkit. Jangan perkatakan keadaanmu. Perkatakanlah firman Tuhan. Itu habis selesai ngaca, saya jalannya beda. Meskipun masalahnya masih ada. Persoalannya masih ada. Tapi saya jalan seperti saya orang yang lebih daripada pemenang. Amin saudara. Amin. Perkatakan firman. Karena satu-satunya sumber jawaban kita adalah firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Karena itu mari, itu ada mumpung Alkitab saudara. Saudara yang mau baca, siapa yang baca sudah dari Kejadian sampai Wahyu? Siapa Pak Ibu? Atau mungkin sampai kamus, peta saudara baca. Ya, siapa yang sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Oke, 1 orang. Berapa? Berapa orang? 2. Saudara yang lain baca apa? Baca firman Tuhan Pak Ibu. Amin. Baca. Saudara kalau Alkitabnya udah jelek, garis bawahi, saudara minta lagi Alkitab. Boleh, nggak apa-apa. Selama masih ada ya. Jadi baca firman Tuhan dari Kejadian. Saudara jangan baca itu yang saudara senang-senangin aja, loncat-loncat. Wah peristiwa Daud senang baca. Terus peristiwa ini Yunus senang di perut ikan tuh gimana ya, baru baca. Saudara harus baca urut. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya harap sih habis ini tuh saudara rindu baca firman Tuhan. Suka akan firman Tuhan. Amin. Amin. Baca firman Tuhan. Terus baca sehari, gak usah banyak-banyak, 5 pasal gitu ya. Bukan 5 ayat Pak Ibu, 5 pasal. Terus baca, itu setahun pasti selesai. Ya, 4 pasal, 5 pasal, setahun pasti selesai. Amin. Yang mau katakan amin. Ya, saudara itu bilang janji bukan depan saya tapi depan Tuhan ya. Ya, jadi saudara nanti bohong, nah Tuhan yang marah. Oke, yang kedua kita belajar, cepat saja. Kembali ke Lukas pasal 24 ini. Waktu
ayat 28, waktu mereka sudah tiba di Emmaus, tempat dua murid ini tinggal. Nah, di dalam ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Yesus berbuat seolah-olah mau meneruskan perjalanannya. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya. Dua murid ini sangat mendesak Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, kuncinya saudara di bagian kedua ini adalah kata mendesak. Ini bukan basa-basi ya, tetapi benar-benar mendesak. Di dalam bahasa aslinya menggunakan kata para biosomai, yang artinya memang mendesak. Kemudian yang kedua memaksa. Tetapi juga yang ketiga menunjukkan kesungguhan dari dua murid ini. Menunjukkan kesungguhan, jadi bukan sekedar memaksa, bukan sekedar mendesak, tetapi mereka mendesak, memaksa dengan kesungguhan. Yesus, ayo orang ini ya untuk tinggal, untuk masuk di dalam rumahnya. Dia desak, dia paksa dengan kesungguhan, bukan sekedar basa-basi. Ya, bukan sekedar basa, tapi benar-benar dia desak dengan kesungguhan. Sungguh-sungguh mendesak. Nah, saudara, hari-hari ini mari kita desak diri kita untuk supaya kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Harus kita desak, harus kita paksa, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan main-main ikut Tuhan. Sungguh-sungguh desak dia. Ikatkan dirimu kepada Tuhan. Saya lihat ada beberapa contoh di dalam Alkitab orang-orang yang mendesak untuk mengikuti seseorang. Pertama adalah Elisa. Elisa waktu menjelang Elia akan diangkat Tuhan. Elia udah bilang, kamu udah di sini aja. Enggak, saya tetap ikut engkau. Waktu di Gilgal, Elia berkata kepada Elisa, kamu tinggal di sini aja. Enggak, saya harus ikut engkau. Terus gitu ya, sampai nyebrang ke sungai Yordan. Terus ikut, beda dengan rombongan nabi, 50 nabi. Beda dengan mereka hanya lihat dari ujung aja. Tetapi Elisa, dia desak terus untuk ngikutin Elia. Dia desak, itu menunjukkan kesungguhan dia. Dan apa yang terjadi? Pengurapan 2 kali lipat ganda Tuhan berikan kepada Elisa. Amin. Amin Pak Ibu. Pengurapannya Elia itu diberikan kepada Elisa 2 kali lipat. Kalau saudara perhatikan ada satu orang lagi ya, contoh. Ruth. Ketika Naomi kehilangan 2 anaknya. Mantunya 2, Orpa dan Ruth. Naomi pulang, 2 mantunya ini Naomi berkata kepada 2 mantunya, udah kamu kembali aja ke bangsamu. Saya udah gak punya anak laki-laki. Masa kamu harus nunggu saya melahirkan lagi dan nunggu anak itu gede dan kamu menikahi anak saya? Gak mungkin kan? Kamu udah kembali aja. Orpa dia digituin, ya udah nangis, tapi kemudian terus dia tinggalkan Naomi. Menunjukkan gak ada kesungguhan dia mengikuti. Tapi beda dengan Ruth. Ruth dia tetap mendesak, saya nggak mau pulang, saya tetap mengikuti engkau. Allahmu adalah Allahku. Saya tetap mengikuti, itu menunjukkan kesungguhan. Padahal Naomi nggak ada apa-apa loh saudara. Naomi nggak ada apa-apa, miskin dia. Dia miskin, nggak ada apa-apa, tapi dia tetap menunjukkan kesungguhan dia mau ikut, mau melayani, mau merawat Naomi. Dia tetap ikut Naomi, meskipun dia nggak punya apa-apa. Itulah menunjukkan kesungguhan. Saudara lihat hasilnya dari seorang, boleh saya katakan pengemis, orang nggak punya apa-apa, jadi tuan, istrinya Boas. Dan Alkitab mencatat salah satu keturunan yang akan melahirkan Yesus itu adalah dari Ruth, yang notabene adalah orang Moab, musuhnya Israel, bangsa yang tidak diperkenan Tuhan. Tapi Tuhan pakai, orang yang menunjukkan kesungguhan, itu akan Tuhan pakai lebih hari lebih heran di hadapan Tuhan.
Karena itu mari Pak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, paksa diri kita untuk mengikatkan diri kepada Tuhan. Paksa, jangan sekedar basa-basi dengan Tuhan, paksa. Saudara misalnya doa pagi, udah berapa kali firman Tuhan disampaikan tentang doa pagi. Paksa, memang daging itu pengennya tidur Pak Ibu. Tapi paksa untuk ikut Tuhan. Sungguh saya harap sih habis firman Tuhan itu pagi-pagi terus ada yang baru-baru muncul gitu. Saya nggak ada, saudara. Nggak ada. Yang baru-baru muncul nggak ada. Saya berpikir positif, mungkin dia doa di rumah masing-masing. Ya. Tetapi saya ragu lah kalau doa di rumah masing-masing. Doanya doa makan, ya, doa mau tidur dan sebagainya. Ayo saudara doa pagi. Memang secara daging itu enaknya tidur, tapi paksa. Amin saudara. Amin. Paksa daging kita. Paksa. Kalau saudara lihat dua murid ini, dia mendesak, dia paksa, dia desak, dan itu menunjukkan kesungguhan dari dua murid ini. Nah karena itu mari pagi hari ini di hadapan tubuh dan darah Yesus, kita paksa hidup kita untuk mengikatkan diri kepada Yesus. Amin. Jangan kita turutin daging kita, paksa, desak daging kita untuk tetap mengikatkan diri kepada Tuhan. Nah, ketika kita mendesak, mengikatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan mau masuk dalam hidup kita. Dan dia bukan sekedar jadi tamu dalam hidup kita, dia jadi tuan rumah dalam hidup kita. Saudara lihat dalam peristiwa ini, justru Tuhan yang melayani mereka, memberikan roti kepada mereka, memberikan minuman kepada mereka. Jadi tuan rumah. Nah, mari Pak Ibu, saudara kasih Tuhan, pagi hari ini dia mau jadi tuan rumah di dalam hidup kita. Amin. Dia mau jadi tuan rumah dalam hidup kita. Dia mau melayani hidup saudara. Asal saudara mau desak dagingmu untuk mengikatkan diri kepada Tuhan. Tuhanlah sumber jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berkati kami dengan firman-Mu. Tuhan sudah berkati kami dengan tubuh darah-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Iman kami tidak tergoyahkan ya Tuhan dengan masalah yang terjadi hari-hari ini. Kami boleh tetap teguh berdiri di dalam iman kepadamu sampai kepada hari yang besar di mana Tuhan datang menjemput kepada kami. Hamba-hambamu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan berkati mereka. Roh sukacitamu melimpah atas hidup mereka Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga anak-anakmu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umatmu, bubuhilah berkat ke atasnya. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.